Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar vektor, yaitu perkalian vektor, di mana perkalian vektor itu ada dua jenis, yaitu perkalian vektor dengan skalar dan perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan skalar sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar perkalian vektor dengan vektor, di mana perkalian vektor dengan vektor itu ada dua cara, yaitu dengan dot product dan dengan cross product. Tapi dalam hal ini kita akan membahas perkalian vektor dengan vektor secara dot dengan cara dot product atau perkalian titik. Perkalian vektor dengan vektor dengan cara dot product atau perkalian titik itu ada dua rumusnya, yaitu yang pertama jika diketahui elemen-elemen vektornya, dan yang kedua jika diketahui sudut antara dua vektornya. Yang pertama jika diketahui elemen-elemen vektornya, misalkan ada vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka vektor A dikali vektor B itu adalah dikalikan elemen-elemen yang berkesesuaian, yaitu A1 dikali B1 ditambah dengan A2 dikali dengan B2 lalu ditambah dengan A3 dikali B3. Itu kalau di ruang dimensi 3. Kalau ruang dimensi 2, elemen-elemennya 2 ya, jadi ya dikalikan elemen-elemen yang berkesesuaian dikali ditambahkan dengan elemen-elemen yang berkesesuaian. Nah, yang kedua yaitu jika diketahui sudut antara dua vektornya. Misalkan ada misalkan ada vektor A dan vektor B membentuk suatu sudut alfa, maka vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos sudut alfanya. Dengan kata lain, kalau misalkan ditanyakan sudutnya, maka vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, kita masuk ke contoh ya. Misalkan ini ada soal diketahui vektor P 5-3 dan vektor Q 4-4. Hasil kali dari vektor 2P dikali dengan vektor Q adalah, nah, kita langkah pertama cari dulu vektor 2P-nya. Ini perkalian skalar dengan vektor ya, jadi gampang. Jadi skalarnya dikalikan dengan vektornya, dikalikan satu-satu dengan elemen vektornya. Nah, seperti ini, 2 dikali 5 terus 2 dikali min 3, sehingga vektor 2P adalah 10 min 6. Setelah itu kita cari vektor 2P dikali vektor Q. Nah, ini dikalikan elemen-elemen yang berkesesuaian ya. Jadi ini vektor 2P di 10 dikalikan 4 ditambah dengan min 6 dikali dengan min 4, sehingga menghasilkan 40 ditambah 24 sama dengan 64, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, contoh kedua, misalkan ada diketahui vektor A dan vektor B membentuk suatu sudut 30 derajat dan panjang vektor A adalah 8, panjang vektor B adalah 3/3. Hasil dari vektor A dot vektor B adalah, nah ini mudah ya karena sudah diketahui panjang vektornya, jadi kita tidak usah mencari panjang vektornya. Kita tinggal masukkan rumus yang kedua, yaitu rumus jika diketahui sudutnya. A dot B atau
vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudutnya. Nah, kalian harus tahu ini nilai cos sudut 30 derajat, yaitu setengah akar 3 ya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya, 8 dikali 3 akar 3 dikali dengan cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 8 kali 3 akar 3, 24 akar 3 dikali dengan setengah akar 3. Nah, ini tinggal dicoret-coret ya, 24 dikali dibagi dengan 2, di sini dapat 12. Terus akar 3 dikali akar 3 itu akarnya hilang, jadi tinggal dikali 3. 12 dikali 3 sama dengan 36. Sehingga jawabannya yang E, seperti itu. Nah, masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan ini di sini. Nah, ini hati-hati karena diketahui titiknya ya. Ini bukan vektor, tapi ini titiknya. Misal ada titik P itu min 3, min 1,5, titik Q P, 2, min 3, dan titik R min 1, P, min 3. Jika vektor PQ dikali vektor PR sama dengan 2, maka nilai 3P adalah, nah, langkah pertama kita cari vektor posisi PQ. Ayo, masih ingat vektor posisi PQ, yaitu titik Q dikurangi dengan titik P, gitu ya, vektor posisi ya. Jadi nanti vektor PQ itu dikurangi yang berkesesuaian, P dikurangi dengan min 3. Nah, seperti ini ya. Vektor PQ itu berarti vektor vektor PQ itu berarti titik Q dikurangi dengan titik P, sehingga P dikurangi min 3 sama dengan P plus 3. Terus yang kedua yaitu 2 dikurangi dengan 1. Terus yang ketiga yaitu min 3 dikurangi dengan 5. Nah, seperti itu. Sama dengan min 8. Ketemu vektor PQ adalah P plus 3, 1 min 8. Nah, yang selanjutnya kita cari vektor PR. Vektor PR itu adalah titik R dikurangi titik P yang berkesesuaian ya. Yang pertama min 1 dikali min 1 dikurangi min 3 sama dengan 2 ya. P dikurangi dengan 1, lalu min 3 dikurangi dengan 5, min 8. Nah, ketemulah vektor PR itu 2 P min 1 min 8. Jika sudah ketemu, kita masukkan ke persamaannya, yaitu vektor PQ dikali vektor PR itu adalah yang berkesesuaian ya. Ingat, yang dikalikan berkesesuaian. Jadi P plus 3 dikali 2 ditambah 1 dikali P min 1 ditambah min 8 kali min 8. Ketemulah sama dengan 2 ya. Vektor PQ dikali vektor PR itu sama dengan 2. Kita tulis di bawahnya. Sama dengan ini di kurangnya dibuka dulu, artinya dikalikan 1, 2 kali P, 2P, 2 dikali 3 plus 6 ditambah 1 kali P ditambah 1 dikali min 1 min 1 ditambah min 8 kali min 8 64. Nah, kita ketemu yang
P sama P dijumlahkan ya, 2P ditambah P sama dengan 3P, lalu min 6, lalu 6 dikurangi min 1 ditambah 64 sama dengan 69, sehingga muncullah persamaan 2 sama dengan 3P plus 69. Yang ditanyakan adalah 3P, jadi kita nggak usah cari P-nya ya, ini udah ada 3P-nya, sehingga sama dengan tinggal pindah ruas ya, sehingga 2 dikurangi 69 sama dengan 3P, sehingga 3P sama dengan min 67, sehingga jawabannya yang E. Ya benar. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini membahas tentang perkalian vektor dengan vektor secara dot product. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.